agar pengelolaan Jawa Barat ini dikelola dengan pendekatan perpaduan antara Imtak dan Iptek. Bukan mitos dan mistis. Bukan mitos dan mistis. Oke. Kade ulah hilap, basmalah nomor 1, Pilwalkot Bandung coblos nomor 2, Pilgub Jawa Barat coblos nomor 3. Jadi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Esjet. Sahabat Ejetina semua, kita move on ya. Kita di pilkada ini akan mulai sering ke depan kita akan bahas, terutama yang domisili kita saja ya, Bandung, Jawa Barat. Mungkin beberapa daerah lain yang berminat dibahas ya nanti kita bahas. Sekarang yang ada di depan saya ini adalah Kang Indra Kusuma, Dr. Indra Kusuma. Apalagi Kang? Gelarnya tuh Kang mesti tahu nih, mesti tahu. Sama dengan Kang SJ. SPC, MSI. Kalau saya MM. Tapi awalnya nggak pakai doktor saya belum. Nah, beliau adalah juru bicara dari Muda-Mudi Jabar Asih. Tentu kita tahu ya, dari pasangan Asih. A. Ahmad, S. Sayhu, I. Ilham, H-nya Habibie. Ya. Dan Asih itu ada makna tersendiri tentu. Yeah. Jadi kita bicara dengan orang yang tepat untuk membahas tentang bagaimana potensi Pak Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie ini bisa memenangkan pertarungan di Pilkada Jawa Barat. Kan? Kita mulai dari mana ya? Dari makna dulu barangkali tadi. Asih itu apa ya gitu ya? Saya lupa nggak baca KBBI tadi. Iya. Asih. Kalau secara bahasa itu cinta. Kasih, kasih sayang, cinta itu asih dalam bahasa Sunda. Memang tadi pas ya, pas dengan akronim dari Ahmad Sayhu Ilham Habibie. Yeah. Pas juga dengan ya, kalimat yang familiar di Jawa Barat. Silih asah, silih asih, silih asuh. Yeah. Dan asah, asih, asuh masuk semua sebenarnya. Asah. Udah. Ahmad Sayhu Ilham, I-nya enggak, Akbar Habibie. Oh, namanya Ilham Akbar Habibie. Ya, benar. Kalau asih jelas tadi. Ahmad Sayhu Ilham Habibie. Kalau asuh Ahmad Sayhu Ilham Akbar Habibie. Okay, asa asih asuh masuk semua sebenarnya. Masuk semuanya, asa asih asuh. Apa barangkali jadi tagline-nya enggak? Asa asih asuh. Ya. Kalau di antara jargon kita ya silih asah, silih asih, silih asuh, pilih asih. Pilih asih, oke. Bukan pilih kasih ya. Pilih kasih, pilih asih. Pilih asih tanpa K. Tanpa K, oke. Kang, Pilkada Jabar ini, kalau kita dengar statement Pak Prabowo di Rakernas Gerindra, kalau betul. Ini Pilkada Jabar nih ngeri-ngeri sedap. Itu maknanya apa ya sebetulnya? Apa terkait dengan konstelasi politik yang berbeda dengan yang di pusat atau ada yang lain? Maknanya ini akan menjadi pertarungan yang menarik tampaknya karena ya dapat cerita juga di belakangnya ketika Pak Jokowi hadir kan, Pak Jokowi hadir, pimpinan-pimpinan partai juga hadir, termasuk di situ ada Pak Ahmad Sayhu. Pak Ahmad Sayhu. Disorot tuh langsung setelah Pak Habibie ngomong, Pak Prabowo ngomong itu, Pak Sayhu ketawa-ketawa tuh. Bahwa kata Pak Jokowi, wah ini bisa nyalip nih, hati-hati nih katanya begitu. Karena kayaknya Pak Jokowi juga ingat dengan Pilgub 2018. 2018 saat itu yang survei paling tinggi kan antara duo DM, Pak Deddy Mizwar dengan Deddy Mulyadi dengan Rindu, Ridwan Kamil, UU. Survei itu tertinggi itu semua di atas 30%-an. Dua-duanya. Kalau yang asyik itu di bawah 10%. Okay. Tapi kemudian pergerakannya kan naik terus dan Betty ya? Ya beda tipis. Pas finishnya itu beda-beda tipis dengan urutan Rindu, Asyik, kemudian duo DM. Yang kalau menurut beberapa pengamat, kalau pemilunya diundur seminggu atau 2 minggu udah crossing ke salib tuh Ridwan Kamil juga. Jadi tampaknya ada yang khawatir itu terulang juga.
Tapi apakah ini menariknya begini, karena sekarang atau kemarin-kemarin lah ya, sejauh yang saya tahu itu beda tuh jauhnya tuh. Deddy Mulyadi Erwan dengan Asih ini. Betul. Makanya situasi awalnya hampir sama dengan 2018, meskipun agak unik ya, karena pasca Pak Ridwan Kamil ke Jakarta, ketika proses sebelum Pak Ridwan Kamil ke Jakarta kan Pak Deddy Mulyadi juga menjadi bahan pembicaraan juga secara nasional karena dikaitkan dengan Pak Ridwan Kamil ke Jakarta sehingga secara popularitas naik. Dan ketika fix Pak Ridwan Kamil ke Jakarta, para pemilih Pak Ridwan Kamil banyak yang ke Pak Demul. Dan saat itu belum ada penantang dan belum dikenal gitu, sehingga memang kecenderungan jadi berfokus kepada satu tokoh Pak Demul. Nah, ketika muncul pasangan Asih, ya, kita sudah mulai berubah dan mulai bergeser. Nah, yang awalnya bahkan sekitar 4%-an, ini sudah 2 digit nih. Sekarang 2 digit. Ya, dan Pak Demul yang dulu itu setahu saya hampir 80% bahkan sudah turun. Terakhir itu ada yang 65. Jadi posisinya begini. Yang satu turun, yang satu naik. Kita nggak tahu kapan crossingnya nih. Nah, trennya ya. Kita harapkan segera. Mudah-mudahan sebelum pencoblosan jangan sampai kayak targetnya begitu. Ya, dan menarik adalah Jawa Barat ini juga turun langsung petingginya presidennya. Presiden PKS turun gunung ke Jawa Barat. Saya tahu tempo hari Pak Ahmad Sayhu pernah diminta juga, kemudian menolak apa saya nggak tahu, tapi mau diminta di Jakarta apa di mana, kamu fokus saja katanya, saya jadi komandan pemenangan pilkada seluruh serentak. Betul. Nah, kok sekarang jadi mau? Pada awalnya memang pembahasan keputusan di DPTP yang diputuskan itu provinsi-provinsi lain. Dan itu termasuk yang terakhir ya, Jakarta. Termasuk yang terakhir Jawa Barat, Bandung, dan ya belum ada keputusan, belum ada perintah juga. Perintah pada saat itu ya pemenangan se-Indonesia untuk beliau. Nah, pas terakhir lalu kemudian ada keputusan dari DPTP, ya bahkan presiden partai yang turun. Jadi ini kalau kata beberapa orang, terutama yang sekarang banyak diperbincangkan, itu antara pasangan presiden partai dengan anak presiden Habibie, melawan calon yang didukung oleh presiden saat ini dan pengganti presiden. Jadi ini mungkin ngeri-ngeri sedap di situ gitu. Iya. Tapi kan, Pak Prabowo sudah menyampaikan kan, beliau tidak akan cawe-cawe di pilkada. Ya, makanya tadi ketika ada ungkapan itu dari Pak Jokowi, kalau kabar yang saya terima, Pak Prabowo menyampaikan ya dua-duanya Kim juga lah katanya. Gitu. Kamu bareng-bareng nanti kayaknya di pemerintahan katanya begitu. Iya, benar juga ya. Nah, Kang Endra, kalau kita tahu pemilih hari ini mulai semakin banyak nih dari kalangan pemuda ya, disebutnya apa, Gen Z, milenial, zilenial. Ya. Nah, dan pemilih terbanyak di Jawa Barat kan juga begitu, apalagi provinsi dengan penduduk terbanyak nih di Indonesia nih, Jawa Barat nih. Penopang ibu kota masih Jakarta kan ya? Saat ini masih Jakarta karena Kepresnya belum keluar. Itu ya, patokannya Kepres. Di undang-undang ibu kota baru resmi pindah itu kalau sudah ada Kepres. Jadi existing, makanya kemarin kan dilantik di Jakarta kan masih. Iya. Dan Pak Jokowi kalau nggak salah sudah menyerahkan SK Kepres ibu kota Prabowo udah menyerahkan. Nah, jadi lupa saya mau nanya apa barusan. Mau nanya tentang Gen Z tadi. Kebetulan kan dari jubir muda-mudi Jabar Asih. Kira-kira program apa, Kang, yang disiapkan untuk menarik atensi memilih Asih? Terkait dengan tadi istilah milenial, zilenial, ya anak muda lah. Yang secara persentase pemilih di Jawa Barat nggak jauh beda dengan nasional, milenial, zilenial ini sudah di atas 50%. Dan a priori rata-rata.
terhadap politik? Sebenarnya bukan a priori. Oh gitu. Mereka peduli, mereka menilai. Tapi mereka peduli. Cuma tidak semuanya siap untuk terdepan muncul aja. Jadi mereka itu peduli. Mereka itu memantau sebenarnya. Mereka peduli memantau. Hanya mungkin kekhasannya untuk generasi yang sekarang itu tidak begitu berminat dalam format-format organisasi yang tanda kutip rigid ya, struktur segala macam. Tapi kalau perbincangan ada ya. Perbincangan. Saya malah jadi ingat begini, benar-benar. Perbincangan, komunitas, basis-basis itu senang mereka. Tadi malam Kang baru, anak saya kan mahasiswa tingkat tua tuh. Terus cerita ke saya, Bi tadi ngobrol sama teman katanya. Membahas apa? Itu Pak Anies katanya mau jadi menteri, gimana itu? Terus gimana sih diskusinya? Pokoknya kesimpulannya, ya sudahlah, politik memang begitu katanya. Ya artinya sudah diobrolin gitu. Sebenarnya mereka peduli, mereka memantau, menilai. Hanya tidak semuanya berani untuk di depan aja. Begitu. Tapi bahwa sebagiannya ada yang berani, banyak juga yang di muda-mudi Jabar Asih. Ini banyak yang dari zilenial, milenial. Bahkan aktor utamanya banyak zilenial sebenarnya. Muda-mudi Jabar ini isinya apa? Siapa? Ya. Kalau muda-mudi Jabar Asih ini isinya gabungan dari sebenarnya ini komunitas ya. Yang di dalamnya ketika deklarasi di 18 Cafe itu dari Orsap Partai Pengusung. Orsap itu organisasi saya partai. Di PKS ada Gema Keadilan yang saya aktif di situ. Kemudian Garuda Keadilan, PKS Muda, ada kemudian Gerakan Pemuda Ka'bah. Gitu ya. Dari P3 berarti itu ya? P3, kemudian ada Garda Nasdem misalkan. Nah, itu ada perwakilan-perwakilannya yang waktu itu hadir, plus juga dari komunitas-komunitas pemuda secara umum, ada pemuda ceria, macam-macam kemarin yang di luar partai itu. Yang di luar partai juga gabung. Kemarin saya juga komunikasi dengan beberapa, ada dari alumni-alumni aktivis BEM dan sebagainya, yang mengatakan siap untuk bareng-bareng dengan Asih begitu, memperjuangkan Asih. Jadi ini sebenarnya terbuka, terbuka, ya, berbagai elemen bisa gabung di sini. Gitu. Jadi kenapa harus pilih Asih, Kang? Langsung nih. Kenapa harus pilih Asih? Saya sedikit flashback ya terkait dengan pencalonan. Dapat cerita dari Kang Asyik. Asyik itu Ahmad Saihu. Iya benar. Karena awalnya seingat saya dari teman-teman Gema Keadilan yang waktu itu mengusulkan nama Asyik. Asyik itu awalnya Ahmad Saihu. Dulu kan ini kena flashback jadi nggak apa-apa ya. Dulu awalnya kan mau Pak Sudrajat itu Demij Asyik. Deddy Mizwar, Ahmad Saihu awalnya. Iya. Sudah mengerucut, tapi ada dinamika di pusat. Tiba-tiba bercerai. Dipasangkannya Pak Asyik ini dengan Pak Sudrajat. Cari akronim yang pas apa, akhirnya Asyik jadi pasangan Sudrajat, Saihu, dengan kita panggil Pak Sudrajat ada tambahan Ajat, Kang Ajat. Makanya waktu deklarasi di Monumen Perjuangan Rakyat, beliau bilang, nama saya Sudrajat, Nukumaraneh disebut Ajat. Gitu. Jadi Ajat itu baru sebelum setahu saya. Agar pas Ajat Saihu. Aslinya Asyik itu Ahmad Saihu. Jadi kita sering manggil juga Kang Asyik, atau bahkan Presiden PKS itu Presiden Asyik gitu. Jadi nah, beliau cerita dulu sebenarnya PKS termasuk beliau ya, Asyik ini, Kang Asyik, Kang Ahmad Saihu, termasuk yang mendorong Kang Ilham Habibie ini untuk dikontestasi Pilpres sebenarnya. Kemarin. Beliau datang ke Habibie Center yang di Kemang kalau tidak salah untuk ya lobby di antara tokoh yang potensial itu Ilham Habibie. Cuma saat itu beliau mungkin hatinya belum panceg kalau kata orang Sunda ya. Jadi belum siap untuk terjun. Dan ya belum siap untuk terjun itu artinya beliau tidak di dunia politik kan? Iya, memang profesional. Dia profesional. Pengusaha ya beliau. Pengusaha juga ya pengusaha. Nah, akhirnya kan Pak Anies dengan Caimin pasangannya. Sebenarnya kalau PKS di antara yang ada orang itu saat itu Pak Ilham. Cuma pasca Pilpres ya rupanya beliau mulai memutuskan untuk terlibat di politik. Beliau komunikasi awal dengan Nasdem. Akhirnya keliling-keliling lah, termasuk komunikasi ketemu lagi dengan PKS gitu, dengan PKS.
Nah, ketika sebenarnya kalau PKS sendiri, PKS Jawa Barat khususnya, komunikasi dengan beberapa partai saat itu sudah ada siap kerjasama. Ya, saya dengar-dengar lu udah deket banget tuh sama PDIP misalkan. Betul. Ya? Dengan PDIP kita ada siap untuk koalisi dengan PKB, PDIP dengan PPP waktu itu barengnya, dengan Nasdem ada komitmen siap koalisi juga, dengan PKB juga ada gitu. Dan semuanya siap, dan secara umum karena PKS di antara semua partai itu kursinya paling besar, PKS yang didaulat sebagai calon gubernur, yang lainnya sebagai wakil gitu, dengan ya nanti bisa didiskusikan, dimusyawarahkan. Nah, dalam perjalanannya ternyata kan yang diputuskan Pak Ahmad Syaihu. Ya, berarti ada hal yang memang perlu dibenahi serius nih. Dan diperjuangkan serius di Jawa Barat. Kita dengar Kang Haru, Kang. Betul. Awalnya memang Kang Haru. Kang Haru dengan Dr. Idris. Dua nama. Dr. Idris Wali Kota Depok. Wali Kota Depok. Ya, Wali Kota Depok ada 2 nama. Kemudian mengerucut 1 nama Kang Haru. Sudah berjalan sosialisasi. Ternyata kan ada keputusan baru di Mansur. Akhirnya Kang Haru ditugaskannya di Kota Bandung. Dan yang di Jawa Barat Kang Asyik. Kang Asyik. Nah, Kang Ilham ketika dari PKS-nya Kang Asyik, akhirnya beliau juga siap. Nah, dengan ada kesepakatan bahwa peran wakil bukan jangan sampai hanya jadi kayak cadangan aja gitu. Serep, ya. Ini Kang Ilham Habibie ini talenta yang luar biasa. Beliau bisa dioptimasi untuk perubahan yang luar biasa di Jawa Barat gitu. Dan Kang Asyik paham itu dan insya Allah memberi ruang yang sangat luas untuk Kang Ilham Habibie. Ya, dari awal ini sudah klop di situ. Plus secara ketokohan memang ini jadi dari 2 unsur yang mengingatkan kita dengan statement yang dulu identik dengan Pak Habibie, Imtak dan Iptek. Oh iya. Imtak, betul kan? Imtak dan Iptek. Ya, Kang Asyik ini santri, alumni pesantren Buntet, Cirebon, begitu, hafidz Quran. Ya, ketokohannya di keumatan juga, jadi elemen-elemen ormas Islam dan sebagainya juga dikenal. Sehingga bolehlah kalau merujuk ke statementnya Pak Habibie, mungkin orang menyebutnya identik dengan Imtak. Iman takwa. Meskipun semuanya juga Imtak juga. Kang Ilham juga Imtak juga. Tapi kalau Kang Ilham identiknya dengan Iptek. Selain dia secara genetik dan juga memang luar biasa secara ide, gagasan, teknokratnya dengan menurun lah dari Pak Habibie identik dengan Iptek. Jadi satu lulusan Jerman, satu dari pesantren. Ini mudah-mudahan saya diberi kesempatan podcast sama Kang Asyik dan Kang Ilham. Nanti kita coba komunikasikan mudah-mudahan ya. Nah, lawannya berat kita, Kang. Kang Deddy Mulyadi dan Erwan. Deddy Mulyadi ini sudah sosialisasi dari 5 tahun yang lalu itu dengan YouTube-nya itu. Udah kemana-mana. Kemudian Kang Erwan kita tahu lah, anaknya Muhtar pentolan Persib. Nah, ini melihat pesaing yang kuat ini, apa yang akan jadi strategi ASIH nih? Ya. Pertama, kalau saya lihat pasangan ASIH ini tipe petarung. Ya, kan seperti Kang Asyik, konsekuensinya ketika jadi cagup yang belum ada kepastian menang kalahnya kan kita nggak tahu. Beliau kan sudah terpilih sebagai anggota DPR RI sebenarnya. Kemarin itu kepilih? Kepilih, berarti harus mundur. Dan beliau melepaskan itu karena ada tugas perjuangan maju dan petarung. Nah, sementara yang lain kan ada yang nggak mau mundur kan, akhirnya cari yang lain sebagai gantinya tuh. Nah, ini saya lihat ini petarung nih. Dan dua-duanya sejak awal sudah disampaikan survei segala macam posisinya. Cuma tadi terkait dengan 2018 kalau lihat start mah nggak jauh beda. Bahkan sekarang bisa jadi lebih baik daripada 2018 yang start awal bangetnya. Lebih baik. Termasuk positioning Kang Asyik juga. Kalau dulu positioning beliau betul, beliau ketua
DPW PKS Jawa Barat. Tapi sekarang presiden, lebih tinggi lagi kan. Dulu beliau mantan wakil wali kota Bekasi, sekarang anggota DPR RI gitu. Jadi startnya juga beda. Startnya beda. Plus ya itu 2018. Secara fakta sejarah, Kang Asyik ini pernah mengalahkan Pak Deddy. Ya, betul kan? Urutan kedua ya. Kang Deddy urutan Asyik ini urutan kedua, Demul ke 3. Bahwa betul tadi Kang Demul sudah jauh-jauh hari lewat YouTube dan lain sebagainya, termasuk juga Vina Cirebon. Betul. Dia dapat Reading the Web ya kan. Berselancar dengan isu tersebut. Dan di sisi lain PKS kemarin mengalami turbulensi. Nah itu gimana Kang? Ya, Amar seperti dulu kalau zaman Rasulullah kan pernah ada turbulensi ketika tersebar hadisul ifki, bahkan yang ditarget itu keluarga Rasulullah. Wah, dinamikanya luar biasa, gonjang-ganjing segala macam. Dan saat itu dalam sejarah, sehingga saya Rasulullah kemudian setelah turun ayat yang membuktikan kebersihan Siti Aisyah, mengajak para sahabat untuk berangkat, untuk berjuang, tanpa dikasih tahu dulu tujuannya mau kemana. Tapi ada targetnya untuk berjalan sampai paling berhenti makan, sholat, jalan lagi sampai malam, siang malam, sampai katanya kalau tidak salah yang Rasulullah dan para sahabatnya bangun subuh kesiangan itu karena itu tuh. Artinya gini, ada turbulensi itu, solusi kita bukan ribut konflik. Ini ada kerjaan, fokus di kerjaan gitu. Dan saat ini fokusnya di pilkada, agenda perjuangannya. Dan ya alhamdulillah, meskipun ada turbulensi segala macam, yang kemarin pada protes segala macam, relatif di Jawa Barat resistensinya lebih kecil lah. Lebih kecil dibanding yang lain. Tapi walaupun kecil kan tentu harus disikapi dengan tepat ya. Artinya kepercayaan mereka kepada PKS selama mungkin puluhan tahun ini yang kemarin dianggap mereka ternoda begitu. Bagaimana membersihkan noda itu gitu. Berdasarnya di komunikasi. Ini momentum untuk kita kembali bertemu dengan konstituen. Tadi kita fokus ya istilah konstituen ya. Terutama karena itu juga harus ini kan dengan sekarang elektabilitas yang belasan itu, sebenarnya itu menunjukkan ya, pemilih PKS juga belum 100%. Gitu. Ini karena banyak yang belum tahu segala macam, termasuk bisa jadi efek yang tadi ya, agenda pertama dan utama konsolidasi internal, simpatisan itu menjadi agenda awal. Makanya ya keliling-keliling, ketemu simpul massa, ketemu masyarakat segala macam, ya itu yang capek tuh Bang, jelasin lagi ya. Apa-apa. Itu resiko, konsekuensi itu. Kang Indra, kita tahu sekali wilayah-wilayah Pantura, wilayah pesisir, pedalaman itu masih kuat kompetitor. Betul. Ada cara strategi yang akan dilakukan yang bisa diinformasikan? Kan mungkin sebagian rahasia mungkin ya. Ya prinsip dasarnya kita secara profil pasangan kita sangat yakin dengan ini. Kedua, kalau ya, saya dan teman-teman yang lain yang hari-hari ini banyak interaksi dengan banyak elemen segala macam, trennya itu terus naik. Pergeseran itu sedang terjadi sekarang. Itu pergeseran di kota apa di semuanya? Kota desa juga sedang terjadi. Sedang terjadi. Nah, mereka dapat info dari mana Kang di desa-desa itu terkait keberadaan ASI? Kan kita tahu bagaimana walaupun teknologi internet sudah masuk ke pelosok, tetap info-info terkait politik apa segala macam tidak semua juga ya. Betul. Memang yang masih agak lambat kayaknya masih di daerah yang pedesaannya. Perkotaan itu lebih cepat. Untuk yang akses media sosial dan lain, akses ke medianya lebih cepat. Tapi ini progresnya, akselerasinya makin kenceng. Makin kencang. Tinggal ini kapan crossingnya. Kita yang target kita ya jauh sebelum hari H pemilihan. Ada ada internal survei internal. Ada. Itu dilakukan berkala setiap berapa kali?
Setidaknya minimal 2 kali ya. Kita ada baseline, kemudian nanti ya menjelang pemilihan, tapi bukan menjelang hari hanya. Ya, kita targetkan jeda beberapa minggu sebelum, sehingga kita paham petanya dan kemudian treatmentnya juga terutama kan tepat. Itu ya, treatmentnya apa ya hasilnya. Yang 2 itu sudah dilakukan atau yang 1 sudah? Yang 1 udah. Yang 1 sudah. Oke. Jadi tinggal yang kedua mungkin sekitar beberapa pekan sebelumnya mungkin ya. Kayaknya Oktober akhiran mungkin ya. Bulan ini kayaknya. Ya. Kita bahas tadi kompetitor nomor urut berapa itu ya? 4 ya kalau nggak salah. Nah, ASI kan nomor 3 ya? Iya. Nah, harus dibahas juga nomor 1 dan nomor 2. Iya dong. Bisa juga ada hal-hal yang bisa ini. Nah, kira-kira apakah ada treatment khusus yang sudah dilakukan untuk memperbesar ceruk ASI ini ke kantong-kantong yang bukan konstituen PKS dan Nasdem dan P3? Ya. Pertama, fokus prioritas itu memang pengenalannya. Karena kenapa elektabilitas masih di bawah, kedua, karena popularitasnya pun masih jauh di bawah yang elektabilitasnya pertama. Iya. Dan umumnya ketika sudah tahu dan kenal, konversi terjadi. Nah, konversi terjadi. Konversi pilihan. Makanya dengan meningkatkan popularitas, karena mungkin Ilham Habibinya tahu Ilham itu siga kumaha, siapa dan sebagainya, itu yang di satu sisi itu membuat penasaran, dan di sisi lain nama besar Pak Habibie juga alhamdulillah luar biasa. Itu jadi intangible asset yang luar biasa. Makanya film-filmnya juga kan senantiasa box office-nya Indonesia. Betul. Nah, dari sisi itu barangkali kita bisa berharap lah ya, popularitas juga segera naik, sehingga elektabilitasnya juga terkerek naik. Betul. Terkait pembicaraan kita di ruang publik ketika akan memilih secara rasional, maka pertimbangkanlah program, visi, misi dan sebagainya. Itu kan sudah jadi kelaziman ya. Betul. Tapi kan fakta di lapangan tetap ujung-ujungnya amplop, Kang. Jadi saya kemarin di Pilpres saya mengalami langsung itu di wilayah yang kita kuasai lah, karena saya kan dengan relawan. Itu sudah terbina tuh, beberapa desa terbina. Kita adakan pertemuan rutin segala macam. Hari H datang yang ngasih 300.000 per orang, Kang. Pindah semua itu. Nah, kan ini bukan tidak mungkin terjadi di pilkada gitu. Ini sudah terbina nih. Aman lah ini ASI ini. Ternyata gimana antisipasinya itu, Kak? Memang beratnya di situ ya. Kan tapi yang katanya bukan berarti nggak mungkin. Nggak tahu Nasdem itu. Ya, kalau ada juga untuk spanduk, baliho yang begitu-begitu. Iya. Nah, saya juga belum dikasih. Nah. Oh gitu, siap lah. lanjut. Ya memang solusinya dengan duit juga. Doa, usaha, ikhtiar, takwa. Masya Allah, doa. Jadi usaha, ikhtiar, takwa. Usaha, duit ya Bu. Duit. Okay. Tapi doa, usaha, ikhtiar, takwa. Ya kalau itu ada serangan fajar, kita juga serangan fajarnya dengan qiyamul lail begitu kan, berdoa agar Allah lembutkan hati masyarakat begitu. Karena ya pada akhirnya begitu. Kabar baiknya begini, Kang. Di Jawa Barat ini hasil survei, pilihan masyarakat itu lebih mandiri untuk pilkada. Maksudnya ini lebih ini kan survei pilkada ya? Iya, lebih mandiri itu dibanding pilpres atau gimana? Nggak dibandingin sih, karena yang saya baca di survei pilkada ya. Okay. Dalam arti begini, saya memilih karena pilihan saya sendiri, bukan karena pengaruh ini gitu. Itu 60%-an memilih karena pilihan sendiri. Itu mungkin yang menyebabkan hasil survei awal itu seringkali berbeda di pilkada dengan hasil akhir di Jabar. Termasuk juga pemenang pileg itu belum tentu jadi pemenang di eksekutif. Kita lihat sejarah-sejarah misal. Di Jawa Barat 2004 pemenang pileg itu Golkar, seingat saya. Yang menang PKS. Eksekutifnya Kang Aher. 2009 Demokrat.
Yang menang PKS. Legislatif, eksekutifnya. Kang Aher lagi kan, 2013. 2014 PDIP. Yang menang Nasdem dengan PKB ya. Meskipun Kang Ridwan Kamilnya nggak masuk ke partai tersebut begitu. Tapi yang menang partai yang lain lah. Kemudian ya karena kemarin ada jeda, baru sekarang ada lagi. Saat ini pemenangnya Gerindra ya, Jawa Barat. Dan belum tentu jadi pemenang di eksekutif. Selain tadi yang survei awal di pertengahan perubahan itu sangat besar di Jawa Barat. Ya, contohnya ya dari Pilgub 2008 kan yang survei itu yang disebutkan itu ini pertarungan antara Pak Agung Nu'man dengan Pak Dhani Iwan Sulanjana kalau nggak salah ya. Pak Dhani. Ini angka incumbent yang luar biasa dengan jenderal bintang sekian, menteri sekian kali, mantan cawapres. Wah, ini dua gajah nih. Sampai pas hari H pemilihan, wartawan itu ngumpulnya di dua markas itu. Pas ternyata hasilnya HD, pada bingung di mana markas HD. Itu gitu ya. Jawa Barat itu kejutan-kejutan itu sering terjadi, dan saat ini kejutan itu sangat mungkin terjadi. Di 2013 pun demikian. Secara survei awal itu Kang Dede Yusuf paling tinggi. Survei-survei Cagup terutama ya. Ternyata pas ini kan Bu siapa? Oneng. Rike nyalip kan, bahkan nyalip pada Dede Yusuf tuh. Beliau yang kayak asik saat kemarin gitu. Pun demikian kemarin, cuma kalau kemarin antara dua yang nyalipnya nggak jadi juga nih. Nah ini situasi itu menunjukkan Jawa Barat itu sangat cair, sangat cair. Tinggal sosialisasinya, baik dari sisi ketokohan, karena magnet di pilkada itu person, dan dua kandidat kita ini magnetnya dahsyat nih, dua-duanya punya ceruk masing-masing dan luar biasa, sehingga ini makanya trennya naik terus ya karena itu. Kalau ceruk pemilih Kang Aher, itu apakah sama dengan Kang Asik? Anggaplah misalkan sejauh yang saya tahu tuh, itu kan pesantren-pesantren tuh di Jawa Barat tuh udah nyaris hampir semuanya ke Kang Aher dari waktu tempo hari itu. Apakah sekarang juga demikian atau berbeda? Saat ini dari beberapa orang yang saya temui terutama ya, ada kerinduan dengan program-program yang dulu di zaman Kang Aher terkait dengan program pembangunan Kobong, pembangunan ruang kelas baru. Ya memang ini keunikan masing-masing gubernur ya. Kalau Kang Aher kan backgroundnya ustadz, dosen. Ketika jadi gubernur yang diprioritaskan pendidikan, pesantren dan sebagainya. Yang memang ini nggak begitu kelihatan, tapi itu dirasakan sebenarnya oleh pesantren, sekolah. Kalau Kang Emil arsitek, ketika jadi ya fokusnya yang terlihat kan, taman dan sebagainya. Itu kekhasan masing-masing lah. Nah, sekarang banyak yang berharap fokus terkait dengan pendidikan itu kembali, dan banyak yang teringat dengan zaman Kang Aher. Begitu. Sehingga di kalangan pesantren termasuk baik yang basis PKS, PPP juga jaringan pesantren. Oh iya benar. Pokoknya kemarin alumni alumni Miftahul Huda ya. Itu kan besar di Priangan Timur, bahkan se-Jawa Barat. Bahkan di luar Jawa Barat juga banyak sebenarnya. Terutama yang di Jawa Barat besar sudah deklarasi. Jadi jaringan-jaringan pesantren sudah mulai. Cuma kan yang kita garap bukan cuma itu. Nah, di sini Kang Ilham masuk. Di kepemudaan Kang Ilham banyak masuk tuh. Karena memang concern beliau setidaknya di 3 hal setahu saya. Satu di lapangan pekerjaan. Dan ini beliau bisa jadi solusi dengan tren sekarang lebih dari 70.000 yang di PHK. Beliau justru concernnya industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja. Sangat concern dengan itu. Satu, lapangan kerja. 2, UMKM. Beliau juga concern di situ. Kemudian vokasi. Vokasi. SMK yang memang nyambung dengan lapangan kerja nantinya. Dan memang dunia beliau di situ.
kepakarannya memang di situ. Jadi keahliannya di situ cocok nih kalau ngelola. Dan itu akan diberi ruang luas untuk beliau aktualisasi diri, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tadi ya tidak dijadikan cadangan ya. Bukan. Ya, katanya Kang Indra, kalau Kang Indra sebagai jubir sendiri, apakah ada arahan tertentu, misalkan kan yang kita tahu nih di kampanye ini, musim kampanye ini yang nggak boleh itu kan black campaigns. Negatif campaigns boleh, kata KPU. Nah, bagaimana? Apakah ada arahan? Karena pertanyaan ini terkait dengan salah satu calon sebelah yang itu mudah banget itu kalau dalam menggunakan satu jurus tertentu itu bisa kena banget gitu dengan negatif campaigns. Apakah itu akan dilakukan oleh jubir-jubir di PKS Jawa Barat? Kalau jubir ASI kita fokus di marketing. Nah, karena tadi menaikkan popularitas dengan melihat keunggulan program dan sebagainya, switch-nya luar biasa. Jadi tidak akan menggunakan negatif campaign. Kalau yang negatif segala macam, nggak usah kita ini juga orang bisa jatuh sendiri kalau memang itu kan. Jadi ngapain juga gitu. Kita fokus di mengenalkan kandidat, fokus di mengenalkan program-program, termasuk anak-anak muda. Nah, di antaranya nih ada satu program yang dimulai di zaman Kang Aher, beasiswa untuk S1, S2, S3 untuk yang mahasiswa asal Jawa Barat. Itu di zaman Kang Aher dimulai tuh. Di zaman berikutnya nggak ada? Ada. Oh, ada. Di zaman Kang Emil dilanjutkan namanya yang Jabar Future Leader. Nah, sekarang justru akan dimasifkan, bahkan ada affirmative action untuk segmen tertentu, yaitu beasiswa untuk anak guru, beasiswa untuk anak petani, beasiswa untuk anak nelayan. Itu belum ada sebelumnya? Belum. Yang penghususan begitu belum? Belum ya? Belum. Yang terutama misalkan semuanya ini punya peran luar biasa kan? Ini para pahlawan semua sebenarnya. Ada pahlawan pangan, petani nelayan kan pahlawan pangan sebenarnya. Ada pahlawan pendidikan, apalagi petani nelayan. Itu lebih dari kalau tidak salah 35% penduduk sebenarnya. Jawa Barat. Tapi justru kemiskinan tertinggi ada di sini, di segmen ini. Kalau ingin mengubah jangka panjang, ya berarti anak-anaknya harus berpendidikan. Masuk kalaupun nanti jadi petani lagi, nelayan lagi, sudah dengan ilmu, berpendidikan, dia sehingga bisa upgrade bisnis skala besar segala macam, menciptakan lapangan kerja. Ini jangka panjangnya luar biasa. Dan ini beasiswa untuk anak petani, beasiswa untuk anak nelayan, beasiswa untuk anak guru. Selain yang sebelumnya kalau di zaman Kang Aher juga didorong yang jalur prestasi, yang hafidz Quran misalkan gitu. Itu sebelumnya sudah jalan lah. Ini yang barunya. Yang barunya anak guru, anak petani, anak nelayan. Nah, agar para petani, nelayan, ya, jadinya ini, kalaupun ada keterbatasan untuk membiayai, Pemprov Jabar akan memprioritaskan. Amin. Amin ya. Kita aminkan dulu. Nah, Kang, saya itu bikin polling di komunitas YouTube saya ya. Kan ada ya fitur komunitas. Nanti sambil ditayangkan. Kayaknya sekarang sih suaranya sudah mungkin di atas 4.000, di atas 5.000 suara lah. Karena pollingnya saya tulis dalam bahasa Sunda dan saya bilang ini khusus kanggo nu KTP-na Jawa Barat. Saha calon pilgub nu dipilih lur. Nah, kurang lebih kalimatnya gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, selang 2 jam kalau nggak salah saya bikin ini lagi. Calon saha anu paling bahaya mun kapilih. Dan ternyata hasilnya yang dipilih itu seingat saya kemarin insya Allah tidak akan berubah lagi biasanya. Yang memilih Ahmad Sayhu Ilham Habibie itu 54%. Yang memilih Kang Deddy sekitar 20 sekian persen. Terus yang lainnya ke bawah lagi. Yang paling berbahaya berbalik. Kang Asik 29% kalau nggak salah. Kang Deddy 54% dan ke bawah. Nah,
bukan itu yang mau saya ceritain. Yang mau saya ceritain itu adalah kolom komentarnya, Kang. Di yang pertama itu ada komentar sekitar berapa ya? 300-400an. Dan itu mayoritas mungkin dia yang nggak milih di atas karena isinya gercos. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Subang gercos, pandai Jakarta Bandung nu dikenal mau milih golput gercos. Nah, ini kan PR nih buat saya kira bukan cuman buat ASI, buat semua kandidat. Jangan sampai itu terjadi gitu. Biarlah kalaupun mau itu bukan di sini gitu kan. Fokus kita kan ada di sini. Gimana menanggapinya, Kang? Kalau saya menanggapi, pertama kalau boleh saya tebak itu rata-rata yang sebelumnya pendukung Anies. Oke. Betul kan? Ini prediksi saya nih. Enggak tahu. Kemungkinan karena kan yang seperti di Jakarta gerakan coblos semua itu rata-rata di situ. Nah, makanya saya justru mengapresiasi ketika Mas Anies menyampaikan sikapnya terkait dengan Pilkada DKI agar ya beliau juga belum mengkaji, mau mengkaji dan mendorong untuk mengkaji. Artinya opsi gercos itu tidak termasuk yang direkomendasikan meskipun sebagai hak pilihan itu hak. Sebenarnya kalau di undang-undang nggak ada hak tidak memilih sebenarnya. Setahu saya hak memilih dan dipilih. Kalau tidak memilih itu adalah tidak menggunakan hak memilih. Tapi itu ya tidak ada larangan. Itu memilih untuk tidak memilih. Iya. Memilih untuk tidak menggunakan hak pilih. Yang kalau kita mengajak, apalagi sebagai partai politik ya, di undang-undang tentang parpol, di ADART PKS khususnya, karena saya dari PKS, itu diantara tujuan parpol itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih dalam politik, sehingga memang nggak nyambung dengan yang tadi. Justru kita mengajak yuk memilih dan menjadi pilihan rasional. Mas Anies kan, karena kalau boleh saya komunikasi, kenapa saya sebut Mas Anies, karena rata-rata ini pemilih Mas Anies juga sama seperti saya gitu. Kemarin pemilih Mas Anies, jadi sebagai sesama pemilih Mas Anies. Mas Anies kan menyarankan untuk rasional. Rasio itu membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Dan ini memang butuh kerja intelektual. Mengkaji, menggali track record dan lain sebagainya. Ketika memilih gercos, berarti ada kemungkinan nggak mau capek-capek melakukan itu. Sayang. Sayang. Gitu ya. Dan kalau kita merujuk ke bimbingan para ulama, kan ketika memilih, pertama, kalau baik semua, pilih yang terbaik. Kalau baik semua. Kalau ada baik, ada buruk, udah jelas tuh. Pilih yang baik. Pilih yang baik. Kalau buruk semua pun, justru para ulama mengarahkan untuk memilih. Memilih untuk agar yang paling buruk tidak terpilih. Jadi. Dengan memilih yang lebih minim keburukannya. Nah, kalau kaidah ininya akhafud darurain istilahnya. Seingat saya dulu ketika di pesantren, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhafihima. Jika bertemu dua kemadorotan, dua kerusakan, pilihannya nggak ada yang lain, maka timbanglah mana yang paling besar madorotnya, tinggalkan itu, ambil yang paling minim, sehingga ada selisih. Pahala kita itu, kalau yang opsi pertama tadi, ketika yang satu misalkan maslahatnya 70, yang satu 75. Kita pilih yang 75. Maka selisih 5% itu jadi pahala kebaikan buat kita. Ketika ada dua kemadorotan, yang satu kerusakannya itu misalkan 70, yang satu 75. Kita pilih yang 70 agar jadi tidak 75. Berkurangnya kemadorotan yang 5% itu juga jadi pahala kita. Dan ini butuh kerja-kerja intelektual untuk mengkaji, membandingkan. Sayang, setahu saya para pemilih Mas Anies itu pemilih rasional, bukan pemilih emosional yang main pokoknya. Dan satu lagi, itu hak pilih. Jangan mubazirkan hak pilih kita. Kita tahu kan yang mubazir itu temannya siapa? Setan. Enggak, bukan saya yang bilang ya. Enggak, saya sayang aja begitu ya. Jangan sampai mubazir nih hak pilih kita. Setidaknya menambah kemaslahatan atau memilih kemadharatan itu tetap jadi pahala. Itu jadi kebaikan. Daripada kita lepas tangan, kalaulah kita tahu ada yang lebih madorot misalkan,
akhirnya ada tambahan kemadharatan. Itu bisa jadi kesalahan kita juga karena membiarkan hal itu terjadi. Sebagaimana kalaupun yang harusnya 75 kebaikannya yang terpilihnya jadi 70, sayang kita kehilangan pahala juga tuh. Okay. Baik, sahabat aja tuh menarik tuh ya jadi penjelasannya. Dan saya yakinnya begini, pemilih Anies dan pemilih PKS itu sama-sama pemilih yang rasional. Insya Allah. Irisannya begitu luar biasa besar saya kira, dan saya pun yakin sekali yang sampai detik ini masih menggunakan keyakinan gercos itu nanti akan berubah insya Allah ya, dengan terus kita berdiskusi di ruang-ruang publik seperti ini. Saya juga beberapa pekan kemarin masih pikiran saya masih gercos, Kang. Gercos lah, pusing gitu. Nah, tapi sisi emosional itu kan memang wajar karena namanya manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu. Cuman rasionya yang mulai makin kesini makin kita kedepankan. Saya percaya sekali, yakin sekali dengan dalil itu, dan ya ayo kita sama-sama membandingkan ya. Kalau saya sih ya nggak perlu membandingkan, udah jelas, sudah tahu. Yang perlu membandingkan kan yang belum tahu. Ya begitu kan. Oke. Nah, saya jadi lupa tuh malah ngerespon tadi pada mau nanya. Sedikit tambahan mungkin ya. Memang kemarin kan ada dari elemen ulama yang menyampaikan sama, mirip dengan yang tadi sebenarnya kriteria memilih itu. Dan di poin keempatnya menghormati kalaupun milih semuanya atau tidak menggunakan hak pilih. Nah, yang kadang terlupakan itu keempat. Apa tuh? Yang menghormati tidak. Ini 1, 2, 3 nggak dilakuin, ini langsung loncat keempat begitu. Ya kan sebenarnya itu kan urutan menunjukkan prioritas juga kalau menurut saya. Menunjukkan prioritas juga, dan itu tadi yang membutuhkan pengorbanan pikiran, waktu untuk menganalisis, membanding-bandingkan begitu ya. Kecuali kalau kita lihat ini sama saja. Sama dalam konteks begini. Dalam konteks nahi munkar, setahu saya para ulama memberikan bimbingannya begini. Jika mau melakukan nahyil munkar, dan timbang dulu, jika engkau lakukan nahyil munkar, kemudian muncul nahyil kemungkaran yang lebih besar, maka jangan dilakukan. Begitu. Yang kedua, jika mau melakukan nahyil munkar, tapi kalau Anda lakukan muncul kemungkaran yang sama, maka itu juga jangan. As-samtu aula, diam lebih utama. Boleh dilakukan, tapi diam lebih utama. Tapi kalau ada pergeseran, berkurang kemungkaran itu, do it, lakukan. Konteks ini masukan berharga buat SJ Channel ini, karena kita lebih sering nahi mungkar gitu. Makanya gini, misalkan gini, kita tahu patekong, apa itu? Patung-patung berhala. Itu kan ikon kemusyrikan. Betul ya? Betul. Ikon kemusyrikan. Sekarang pertanyaannya begini, ketika Rasulullah di Mekah, salat di Ka'bah, di situ ada banyak patekong, patung nggak? Iya, dulu awal ini ya. Ada kan? Kenapa Rasulullah tidak hancurkan saat itu? Sebagaimana Nabi Ibrahim gitu, gayanya kan beda. Rasulullah tidak mengajarkan dihancurkan di periode Mekah. Kapan dihancurin nggak oleh Rasulullah ketika di Mekah? Tahu nggak bahwa itu ikon kemusyrikan? Iya pasti. Tahu. Tapi Rasulullah, para sahabat sholat di situ. Di sekelilingnya ada berhala-berhala. Karena kalau saat itu dihancurkan, kekuatan yang pemegang otoritasnya bukan kaum muslimin. Kalaupun dihancurkan, besoknya ada patung yang lebih gede lagi gitu. Ada patung yang lebih, itu ikon kemusyrikan. Kapan dihancurkannya? Ketika Futuh Mekah. Ketika Futuh Mekah, 360-an sekian patung dihancurkan, dan sampai saat ini nggak pernah ada lagi di situ. Begitu. Itu nahyil munkar. Jadi kita perlu memadukan antara istilahnya fiqhul ahkam, halal haram dan sebagainya, dengan fiqhul dakwah. Fiqhul dakwah itu terkait dengan timing dan sebagainya. Gitu. Seperti itu. Luar biasa. Oke, baik. Apalagi tadi ya? Ayo. Lupa saya nih. Dapat tausiah jadi lupa nih.
Atau apa yang kira-kira yang perlu disampaikan lagi nih ke warga Jawa Barat? Nah, kalau saya sempat pas diskusi dengan teman-teman IPRC dengan Tribun saat itu, saya sampaikan bahwa dengan dinamika yang ada, kayaknya ini pertarungan Pilgub Jabar ini pertarungan antara pemimpin otentik dan pemimpin kosmetik. Saya tidak akan sebut nama ya. Oke. Tapi memang tantangannya di situ bahwa pemilih mayoritas memang bukan pemilih rasional, pemilih emosional yang seringkali lebih senang dengan gimmick dan lain sebagainya dibandingkan dengan kualitas. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk edukasi publik memang, untuk edukasi bahwa ini akan berdampak terhadap masa depan agar masyarakat memilih yang otentik karena memang punya program, ada ide, gagasan konkret yang bukan karena gimmick-gimmick, bukan begitu. Sayang kalau otoritas ini diserahkan kepada yang hanya sekedar gimmick. Targetnya Kang, sosialisasi ini akan sampai ke berapa persen kawasan Jawa Barat? Kalau targetnya 100% tentunya. Cuma kan ada keterbatasan, makanya ada sosialisasi jalur offline, darat, ada jalur udara juga, ada jalur udara. Dengan mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk selain mengenal dan juga menyebarkan lagi ide, gagasan dari paslon ASI ini. Ya targetnya ke 100%. Karena kalau sekarang kan kalau maksud saya target 100% itu sudah berikut dengan plan actionnya, detail-detail teknisnya ya. Betul. Itu yang sedang kita kerjakan. Termasuk ya komunikasi dengan berbagai elemen, termasuk yang bisa membantu untuk menyampaikan lagi kepada yang lain, termasuk Kang Esjat ini. Siap Komandan. Kang, kalau Jawa Barat sosialisasi ini tim ses ASI apakah fokus ke situ saja atau ada penyertaan misalkan karena PKS di Bandung dengan HD pisan ya kalau nggak salah nama ininya Kang Harudani itu sekaligus atau dipisah atau mungkin di daerah lain misalkan di Purwakarta, Karawang polanya? Kalau timnya antara yang provinsi, pilgub dengan pilkada itu terpisah kecuali di internal partai masing-masing ya. Di internal partai masing-masing nggak tahu. Tapi kalau di PKS ada PJ-nya masing-masing bahwa ada sinergi terutama yang memang PKS ya PKS, Nasdem ya Nasdem karena tidak semuanya sama tuh. Iya memang di makanya. Lapangan. Ya, di lapangan kita saling menghormati saja. Ya seperti HD misalkan. Kan keuntungannya adalah baik nomor 3 atau nomor 4 yang pilgub itu kemungkinan besar akan mengkampanyekan HD. Kenapa? Kang Asyik mengkampanyekan HD, Kang Demo juga mengkampanyekan HD. Oh iya benar ya. Iya. Makanya dalam konteks demokrasi ya kita saling menghormati di pilgub, di bawah bisa jadi ada yang sama, cuma mungkin nggak ketemu pada saat barengan aja. Soalnya saya lihat di beberapa wilayah, di beberapa kompleks itu sudah ada seingat saya tulisannya itu gerilyawan ASI HD. Itu satu spanduk, dua gitu, ada dua-duanya. Berarti itu dari PKS atau dari? Kalau itu dari PKS kayaknya. Kalau dari Nasdem tentunya beda lagi kan? Ya. Beda. Iya, benar. Atau maksud saya, apakah itu mungkin dari relawan juga gitu? Relawan ya terkoordinasi dengan tim pemenangan di situ. PKS ya. Iya. Kalau yang basisnya PKS ya pasti akan mengarahkan itu. Ya kita saling menghormati juga di internal tim GAB ASI juga. Jadi Kang Hendra tidak masuk tim sesnya HD ya? Atau domisili di Bandung apa? Domisili Kota Bandung. Kota Bandung. Di Cisurupan, Cibiru. Nah, iya. Tadi saya lagi Cibirunya saya tahu, cuma saya lagi mikir Cibiru masuk Bandung apa enggak ya gitu. Cisurupan ini yang Kota Bandungnya, masuk Kota Bandung. Nah, gimana? Ada penugasan juga harus mengkampanyekan HD. Oh iya. Kalau sebagai kader partai kita ada
penugasan bahkan sampai menjadi penanggung jawab ada RT binaan kita fokus. Gitu. Oke. Baik, terakhir Kang, barangkali ada yang mau disampaikan lagi atau closing statement, monggo. Oke. Ya, Jawa Barat ini tanah Sunda katanya. Makanya kita coba yang nyunda nyantri nyakola. Ya. Dan kemudian agar pengelolaan Jawa Barat ini dikelola dengan pendekatan perpaduan antara imtak dan iptek. Bukan mitos dan mistis. Bukan mitos dan mistis. Oke. Begitu. Itu aja ya. Oke. Singkat, padat, kena ke semua itu ya. Oke. Kalau saya sudah punya gambaran, bayangan nih. Saya kalau mau bikin tulisan tuh kade ulah hilap ya, basmalah nomor hiji, Pilwalkot Bandung coblos nomor 2, Pilgub Jawa Barat coblos nomor 3. Jadi hiji 2 3. Hatur nuhun Kang Indra, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.